Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arvita, NIM 1830108031. Saya dari BKA semester 6. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi layanan bimbingan klasikal tentang mengelola stres dan cara mengatasinya. Sebelumnya, kita di sini harus mengetahui atau mengenal apa itu stres. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, mental atau psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan dirinya. Di mana stres adalah bagian alami dan penting dari kehidupan, tetapi apabila berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita. Remaja bereaksi terhadap stres dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun stres dapat membantu menjadi lebih waspada dan antisipasi ketika dibutuhkan, namun dapat juga menyebabkan gangguan emosional dan fisik. Stres adalah setiap situasi dan kondisi yang menekankan. Stres dapat berasal dari lingkungan rumah, tempat kerja, sekolah, dan lain-lainnya. Reaksi seseorang terhadap stres tidak selalu negatif, tergantung dari bagaimana kita mengelola stres tersebut. Reaksi positif dari stres adalah stres dapat memotivasi orang untuk berusaha lebih keras dan lebih baik lagi. Sedangkan untuk reaksi negatifnya dari stres adalah dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, gejala stres. Gejala stres yaitu jika stres dibiarkan dapat menumpuk sebagai berikut. Yang pertama, kegelisahan, muka pucat, dan jantung berdebar-debar. Yang kedua, sulit tidur atau tidak nyenyak tidur. Yang ketiga, mudah tersinggung. Yang keempat, sulit konsentrasi. Yang kelima, nafsu makan berkurang atau makan berlebih. Yang keenam, ada keluhan seperti sakit kepala, sakit perut, sakit mah, dan keringat berlebihan. Ada juga gejala stres yang lainnya. Walaupun kita terbiasa terhadap tingkat stres yang sangat tinggi, bukan berarti kita bisa menghadapi stres tersebut. Setiap orang memiliki batas kritis dalam menghadapi suatu stres. Batas kritis tiap orang berbeda-beda dari waktu ke waktu, tergantung pada keadaan sehat kita, keluarga, kehidupan, tuntutan pekerjaan, dan lainnya. Stres yang menumpuk dapat menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun jiwa. Mengelola stres dan cara mengatasinya. Langkah pertama mengatasi stres adalah dengan mengetahui apa yang menyebabkan stres. Dalam hal ini, Anda sendiri yang mengetahui apa yang Anda rasakan. Stres dapat diatasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kesehatan dengan cara olahraga, aktivitas fisik yang teratur, tidak cukup makan makanan yang bergizi dan seimbang, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, melakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan. Jadi, cara mengatasi stres yang kedua ini, kita harus melakukan kegiatan mana yang emang minat dari diri kita sendiri, mana yang sesuai dengan kemampuan diri kita sendiri. Yang keempat, berpikir positif. Yang kelima, tenangkan pikiran dan kembangkan hobi. Yang keenam, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Selanjutnya, meningkatkan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Stres merupakan sebuah gangguan mental
yang biasanya terjadi pada banyak orang. Stres dapat terjadi setiap harinya dan dapat disebabkan oleh pekerjaan, keluarga, keuangan, dan masalah-masalah lainnya. Stres tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena semakin parah stres yang kita alami, maka kehidupan akan semakin terganggu. Gunakan beberapa cara mengatasi stres berikut ini sebagai panduan Anda dalam menghadapi stres. Memiliki akibat yang sangat besar pada stres, maka dibutuhkan kemampuan untuk mengelola stres tersebut. Stres tidak mungkin selamanya dihindari, maka dibutuhkan kemampuan untuk mengelola stres. Karena ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diatur oleh manusia. Langkah terbaik adalah menyiapkan sikap dan perilaku mengelola stres sehingga mampu menangkal akibat stres. Anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang menghindari dan mengelola stres sangat jelas, sebagaimana yang digariskan dalam surat Al-Imran ayat 139, yaitu janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Secara rinci, beberapa cara mengelola stres yang telah diajarkan oleh Islam yaitu niat ikhlas, yaitu upaya yang dilakukan oleh individu senantiasa diliputi oleh bermacam-macam motivasi. Motivasi inilah yang menentukan bagaimana upaya yang dilakukan dan bagaimana bila tujuan tidak tercapai. Yang kedua, sabar dan sholat. Sabar dalam Islam adalah mampu berpegang teguh dan mengikuti ajaran agama untuk menentang dorongan hawa nafsu. Orang yang sabar akan mengambil kesimpulan atau keputusan dalam mengatasi stres yang ada. Yang ketiga, bersyukur dan berserah diri atau tawakal. Salah satu kunci dalam menghadapi stres adalah dengan selalu bersyukur kepada Allah dan menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 2 dan Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kedua ucapan di atas sangat familiar di lidah kita, dan apabila kita pahami maknanya setiap kali mengucapkannya saat menghadapi cobaan, maka niscaya akan muncul kekuatan psikologis yang besar untuk mampu menghadapi musibah itu. Segala puji hanya milik Allah dan semesta alam, dan kami kepunyaan Allah dan kepadanya juga kami akan kembali. Yang keempat, doa dan zikir. Sebagai insan yang beriman, dan doa zikir menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam berusaha mengelola stres. Baiklah, itu penyampaian materi dari saya. Jika ada kata yang salah atau tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.